selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gabriela Lydia dengan NIM 21716500039. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kristen Indonesia. Hari ini saya akan membacakan rangkuman buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh R. Suroso SH tentang pengertian hukum dari berbagai sumber dan para ahli, aspek-aspek hukum, objek-objek hukum, dan masih banyak lagi isi dari buku yang akan saya bacakan pada hari ini. Salah satu tujuan saya untuk membacakan buku ini untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Pada hakikatnya, buku Pengantar Ilmu Hukum merupakan fundamen atau dasar dari pengetahuan hukum yang di dalamnya tertanam pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar daripada ilmu atau pengetahuan hukum. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum ini memiliki sistematika bahan yang dibagi dalam beberapa bagian. Pengertian pengantar ilmu hukum yaitu berasal dari kata mengantar, yang berarti membawa ke tempat yang dituju. Dari segi ilmu hukum itu sendiri terdapat beberapa pengertian dari para ahli. Seperti menurut Cross, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Menurut Sacipto Raharjo 1982 ayat 12. Istilah ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetap mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijs Wet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di Belanda. Kemudian istilah pengantar ilmu hukum digunakan pertama kali di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret tahun 1946. Buku Pengantar Ilmu Hukum ini juga menjelaskan tentang peran dan fungsi dari PIH, diantaranya memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Hukum sebagai objek ilmu hukum pada bagian ini meliputi beberapa hal seperti macam-macam sumber hukum, golongan-golongan hukum, dan seterusnya. Sebelum terlalu jauh mengenal macam-macam sumber hukum, sebaiknya kita terlebih dahulu tahu arti dari kata hukum. Menurut ius hukum berasal dari bahasa Latin iubere, artinya mengatur dan memerintah. Sumber-sumber hukum dari berbagai pakar hukum. Pertama, Algra membagi sumber hukum menjadi sumber hukum material dan formil. Van Alpedorn dalam bukunya membagi sumber ilmu hukum yaitu sumber hukum dalam arti historis, sosiologis, filosofis, dan formil. Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966. Sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. Penggolongan hukum menurut buku P ini yaitu yang pertama, berdasarkan sumbernya. Hukum dapat dibagi sebagai berikut. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Hukum tertulis yaitu dibedakan atas dua macam sebagai berikut. Hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan, misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang dagang, KUHP, undang-undang perlindungan anak, undang-undang agraria, undang-undang HAM, dan sebagainya. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum-hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya, misalnya traktat, konvenan, perjanjian bilateral, dan sebagainya. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga negara, masyarakat,
serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Misalnya hukum adat. Berdasarkan tempat berlakunya, dapat dibagi sebagai berikut. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku universal. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Berdasarkan waktunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya UUD RI tahun 1945. Ius constituendum atau hukum negatif atau prospektif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya rancangan undang-undang. Hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun dan di seluruh tempat. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan. Hukum material, misalnya hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, hukum acara peradilan, tata usaha negara, hukum acara, dan sebagainya. Hukum berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadilan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, jika melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukumannya. Hukuman yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hukuman antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Contohnya, ketentuan dalam pewarisan baru memungkinkan untuk dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibagikan menjadi berikut. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih. Yang berlaku umum, dengan pengertian hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagikan sebagai berikut. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perseorangan atau warga negara. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah yang memuat apakah kaidah itu macam-macam. Kaidah, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial, dan lain sebagainya. Kaidah hukum sangat erat kaitannya dengan kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama. Karena ketiga kaidah ini belum cukup untuk menjamin tata tertib di dalam masyarakat, pergaulan hidup bermasyarakat, karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Oleh karena itu dibutuhkan norma hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk melindungi kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Walaupun adanya perbedaan dari kaidah-kaidah ini, namun semuanya saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang sama-sama harus diterapkan dan ditaati demi kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, misalnya subjek hukum,
objek hukum, peristiwa hukum, dan lain sebagainya. Menurut buku yang ditulis R. Suroso SH, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian kepada para subjek hukum. Subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak dalam hukum. Subjek hukum itu sendiri adalah manusia seperti yang terdapat dalam hukum dasar yang tercantum dalam pasal 3 KUHP Perdata dan pasal 15 UUDS 1950 ayat 2 yang berbunyi, hukuman tidak dapat merampas semua hak dari yang dikenai hukuman itu. Hukuman sebagai ilmu pengertian memang sangatlah pengertian karena mempunyai pengecualian seperti anak dalam kandungan, cakap hukum, dan binatang-binatang merupakan makhluk hidup namun tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Itulah sebabnya binatang termasuk pengecualian hak dan kewajiban seperti manusia. Itulah sebabnya binatang termasuk pengecualian hukum. Manusia itu sendiri juga bisa menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Namun biasanya objek hukum itu adalah benda atau zaat. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yang di dalamnya termasuk antropologi hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Manfaat nyata dari ilmu hukum diantaranya dari perbandingan hukum yang memiliki fungsi mengenai penanaman modal asing, mengenai domisili seseorang, tempat kedudukan, badan-badan hukum, dan masih banyak lagi yang termuat dalam buku PIH ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, penjelasan dalam buku ini sangat mudah untuk dipahami karena penggunaan kata dan bahasanya tidak terlalu rumit. Yang kedua, memuat pengertian dari berbagai pakar dan sumber sehingga kita dapat memilih pendapat dan sumber yang mudah kita pahami. Yang ketiga, isinya jelas dan sangat terperinci. Kekurangan dari buku ini, covernya kurang menarik dan masih kurang lengkap dari segi isinya. Mungkin itu dulu rangkuman buku dari saya. Terima kasih.